Di Matgerbas kali ini kami akan membahas mengenai berbagai macam hal terkait dengan dinamika dari market domestik dan juga global. Sudah terhubung melalui video conference ada Mas Dali Fikriana, Research Analyst Erdika Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Dali. Halo, selamat pagi Mas Rifki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Mas Dali. Bicara mengenai aksi jual asing di market domestik begitu ya, yang mencapai 1 triliunan lebih. Analisis dari Anda dan implikasinya terhadap IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini seperti apa? Sejauh mana ini mungkin dimanfaatkan sebagai sentimen yang mungkin most likely investor domestik akan ikuti atau memanfaatkan ini untuk kemudian bisa masuk ke saham-saham yang dilepas oleh asing? Oke, kalau menurut kami sendiri koreksi signifikan pada beberapa saham dengan kapitalisasi besar di IHSG kemarin itu mungkin diantaranya di beberapa perbankan. Kalau misalnya kita lihat investor asing membuka inflow nih dari Januari 2024 hingga awal April 2024 nih. Kemudian kalau misalnya kita lihat investor asing pun sudah mulai konsisten nih membukukan outflow nih. Kalau misalnya kita lihat lagi, hal ini dikarenakan rilis data earnings emiten di kuartal 1 2024 ini mulai melambat nih, Mas. Serta ada negara di emerging market ini seperti halnya Tiongkok, kemudian dari Taiwan yang menawarkan fundamentalnya ini yang jauh lebih menarik daripada di Indonesia sendiri gitu. Nah, kalau misalnya melihat sendiri ke depannya IHSG ini akan diperkirakan kemungkinan akan sideways, tapi dengan kecenderungannya itu melemah dan akan menguji supportnya di 7.150, dan apabila penembusan ini membuka peluang menuju 7.130 gitu. Melihat minimnya katalis positif dalam jangka pendek ini. Baik, artinya akan sideways tapi cenderung lemah untuk pergerakan IHSG karena ada sentimen positif di domestik begitu ya. Oke, ini kalau kita lihat saham-saham yang jadi sasaran net sell oleh asing diantaranya adalah ada BBRI, BBCA dan juga Bank Mandiri. Dari analisis Anda, mengapa kemudian ketiga saham ini dijadikan sasaran untuk dilepas banyak oleh investor asing? Apakah memang secara fundamental ataupun mungkin momen di mana mereka membagikan dividen sudah usai dan juga tidak ada sentimen pendukung sehingga akhirnya dilepas sementara? Menurut Anda seperti apa? Oke, mungkin karena investor asing melihat di Indonesia sendiri itu seperti yang saya sudah bilang tadi, rilis data earnings emiten di kuartal 1 2024 ini cenderung mengalami perlambatan gitu daripada periode sebelumnya gitu. Dan ada beberapa negara di emerging market ini yang seperti Tiongkok dan Taiwan ini menawarkan fundamental yang jauh lebih menarik. Makanya investor asing masih lebih cenderung net sell gitu di pasar saham kita. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor terkait dengan pelepasan dari saham-saham yang memang big caps dan juga perbankan dan biasanya dijadikan favorit lah ya oleh investor asing? Oke, mungkin kalau misalnya untuk investor sendiri itu dapat melakukan kalau misalnya yang kita lihat kan cenderungnya beberapa tahun kemarin itu saham-saham big caps itu trennya itu emang grafiknya cenderung mengalami kenaikan ya. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya dari kami sendiri untuk tipsnya sendiri untuk investor mungkin dapat melakukan beli nih, malah dimanfaatkan momentumnya gitu seiring asingnya masih keluar nih. Nanti kalau misalnya asing sudah balik lagi, ini tentunya market kita akan jauh lebih menarik. Baik, secara valuasi ketiga harga saham ini menurut Anda seperti apa sih? Sudah murah atau seperti apa? Walaupun mungkin terjadi pelemahan tapi kemudian masih dikategorikan mahal lah ya dibandingkan dengan peer-nya gitu. Tapi Anda tetap rekomendasikan masuk atau seperti apa analisisnya, Mas? Oke, kalau misalnya kami rekomendasikan sendiri, kalau misalnya dari perbankan sendiri itu valuasinya kan karena harganya sudah mulai berkurang itu cukup menarik nih dari segi valuasinya. Akan tetapi kalau misalnya dilihat lagi kita melihat dari saham perbankan ini, perbankan big caps utamanya itu digerakkan oleh kecenderungannya oleh investor asing gitu. Nah, ketika momentumnya seperti ini, investor asing lagi keluar, kita sebaiknya bisa memanfaatkan momentum gitu. Kemudian ketika investor asing itu kita cenderung dapat menikmati hasil. Dan tentunya harus diminimalisir dengan manajemen risiko aktif investor.
Baik, dari saham-saham perbankan kita akan bahas sedikit mengenai AMMN yang sudah naik tinggi tapi terus bukukan penguatan begitu ya. Apa indikasinya dan juga analisis lengkapnya dan rekomendasinya kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Dali. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.